Sederet kejahatan ini belum terpecahkan. Sejumlah korban meninggal bisa saja masih menanti kepastian hingga saat ini. Tidak semua kejahatan dapat diselesaikan. Badan Statistik Amerika Serikat mencatat hanya 64% kasus pembunuhan di Amerika yang dapat diungkap dan berujung penangkapan. Sisanya masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Kasus-kasus mengerikan yang tak selesai akan selalu membangkitkan keingintahuan banyak orang. Bahkan kisahnya tak jarang jadi inspirasi bagi banyak buku, film, dan lainnya. Kisah-kisah berikut ini merupakan sederet kasus pembunuhan yang paling mengerikan yang tidak berhasil terpecahkan. Dengan kengerian sekaligus rasa penasaran, kasus-kasus ini terus mengusik keingintahuan banyak warga Amerika hingga saat ini. Hai, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membahas beberapa misteri pembunuhan yang sangat mengerikan dan sampai saat ini belum terungkap. Sebelum kita ke videonya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Pertama, Villisca X Murder House. Tahun 1912, keluarga Moore tinggal di rumah tua bercat putih di kota kecil Villisca, Iowa. Suatu malam, Joe dan Sarah Moore tidur di lantai atas, sementara keempat anak mereka tidur di ruangan yang lain. Ada dua orang teman anak mereka yang berkunjung dan ikut menginap di sana. Siapa sangka mereka semua akan tewas menggenaskan malam itu. Pada dini hari, seseorang masuk mengendap ke rumah keluarga Moore. Entah siapa, satu lengan membawa lampu minyak yang redup. Lengannya yang lain menenteng sebuah kapak besar. Keesokan hari, seorang tetangga menemukan seluruh orang yang ada di rumah itu bersimbah darah, tewas secara mengenaskan, dibantai menggunakan sebuah kapak. Menurut penyelidikan, kepala Joe mendapat hantaman kapak setidaknya 30 kali. Dan anehnya, sang pembunuh seperti melakukan beberapa ritual setelah ia menghabisi semua orang. Misalnya, menutup seluruh cermin dengan kain. Sang pembunuh pun meletakkan daging mentah di ruangan tengah. Di atasnya terdapat sebuah gantungan kunci. Pihak kepolisian tak bisa menjelaskan dengan pasti tentang semua itu. Akhirnya mereka menutup kasus itu tanpa kejelasan. Tak lama setelah pembunuhan keluarga Moore, di tempat lain terjadi pembunuhan dengan pola yang mirip, sebuah kapak dan lampu minyak tua. Polisi tetap tak berhasil mencari hubungan kasus-kasus tersebut. Kini rumah keluarga Moore telah berubah dan menjadi sebuah hotel dan semacam museum bagi mereka yang cukup berani untuk masuk dan menginap di sana. Di sana terpampang plang bertuliskan Villisca X Murder House. Kedua, The X-Men, si penggemar musik jazz. Dari Mei 1918 hingga Oktober 1919, warga New Orleans dan sekitarnya di Louisiana gempar diteror oleh sebuah pembunuhan berantai yang membingungkan. Korbannya beragam dari mulai lansia, gadis miskin peranakan Amerika, Itali, pemuda, lelaki dewasa, bahkan ibu hamil. Kebanyakan pembunuhan dilakukan dengan menggunakan kapak milik korban. Warga akhirnya menyebut sang pembunuh dengan julukan The X-Men, pria berkapak. The X-Men kian terkenal ketika ia menulis surat kepada surat kabar lokal.
Ia bersumpah akan kembali datang untuk membunuh pada malam 19 Maret 1919. Anehnya, dalam surat itu ia mengaku menyukai musik jazz. Karenanya ia tidak akan membunuh orang yang memutar musik jazz di rumahnya pada malam itu. Sontak, seluruh kota pun beramai-ramai memutar musik jazz. Malam itu, kota menjadi hingar, namun tetap was-was. Ternyata The X-Men menepati janjinya. Tak ada orang mati pada malam itu. Hingga kini, identitas dan motif pembunuhan The X-Men masih belum terungkap. Konon, ia telah mati ditembak oleh seorang yang juga tak dikenal. Tak ada kabar yang pasti tentang hal itu. Yang jelas, kisah ini telah menjadi inspirasi bagi banyak novel, film, serial TV, musik, hingga komik. Ketiga, pembunuhan torso atau penjagal dari Cleveland. Salah satu kejahatan yang terkenal di Northeast Ohio adalah peristiwa pembunuhan yang disebut dengan torso atau Kingsbury Run yang terjadi di pertengahan tahun 1930. Pembunuhan terjadi dengan sangat mengerikan. Ia selalu melakukan mutilasi. Karenanya, banyak orang menduga sang pembunuh adalah seorang ahli anatomi, seperti seorang penjegal, dokter, perawat, atau seorang yang bekerja di ruangan bedah. Kebanyakan korban pembunuhan torso ditemukan di daerah yang disebut Kingsbury Run, sebuah jurang yang begitu curam. Anehnya, sang pembunuh banyak mengincar penduduk kumuh kota Cleveland seperti pelacur, gelandangan, pengangguran, dan lainnya. Pembunuhan ini menjadi kasus yang membingungkan pihak kepolisian. Mereka bahkan sempat salah tangkap. Pihak kepolisian kebingungan dan keliru dalam menyelidiki kasus ini. Menurut rumor, pembunuhan ini ada kaitannya dengan kasus The Black Dahlia Murder. Keempat, pada tanggal 15 Januari 1957, tubuh telanjang wanita muda berusia 22 tahun, Elizabeth Short, ditemukan terbaring di tanah kosong di daerah Leimert Park. Kondisinya begitu naas, kehabisan darah karena tubuhnya dipotong menjadi dua. Media kemudian menamai kasus mutilasi yang belum terpecahkan ini, bahkan oleh FBI, dengan sebutan The Black Dahlia. Pembunuhan ini memang begitu fenomenal dan sadis. Misalnya sang pembunuh merobek bibir perempuan itu hampir mencapai telinga. Luka sobekan itu seperti sengaja dibuat mirip dengan senyuman karakter Joker dalam film Batman. Kasus pembunuhan ini juga menginspirasi sebuah film, The Blue Dahlia, pada 1946. Film tersebut mengisahkan kehidupan Elizabeth dari kehidupannya sebagai seorang model yang sedang mencoba karirnya di Hollywood hingga kasus kematiannya. Itulah sederet kasus-kasus pembunuhan yang masih menjadi misteri. Kasus-kasus itu berubah menjadi sebuah cerita yang mengerikan serta menghantui warga di sana.